Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan dua resep risol. Untuk yang pertama ini aku bikin risol isi sayur kentang wortel. Jadi ini resep risol ekonomis karena tanpa menggunakan ayam ya teman-teman. Dan ini cocok banget dijadiin ide jualan, bisa dijual frozen juga ya teman-teman. Apalagi nih sebentar lagi bulan puasa. Jadi cocok banget jualan risol seperti ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, aku mau buat dulu untuk isian risolnya. Aku panaskan sedikit minyak, lalu aku tumis 3 siung bawang putih yang udah aku cincang. Selanjutnya tambahkan juga setengah buah bawang bombay yang udah dicincang dadu seperti ini. Kita tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Kalau udah layu dan harum, bisa kita tambahkan 400 gram wortel dan 600 gram kentang yang sudah dipotong dadu seperti ini. Kemudian ini kita aduk. Biar kentang dan wortelnya ini cepat matang, kita tambahkan air kurang lebih sebanyak 200 ml. Lalu tambahkan bumbu. Di sini aku pakai setengah sachet Royco, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk dan masak sampai wortel dan kentangnya ini matang atau empuk ya teman-teman. Nah, ini airnya udah menyusut, wortel dan kentangnya juga udah matang. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan potongan daun bawang seledri secukupnya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah itu kita bisa tambahkan dengan larutan tepung terigu. Aku pakai 1 sendok makan tepung terigu yang aku larutkan dengan air secukupnya ya. Kemudian ini kita aduk kembali dan masak sampai kentang dan wortelnya ini sedikit mengental seperti ini teman-teman. Tujuannya biar nanti isiannya itu enggak ambiar ya. Nah, ini udah mateng, kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau buat kulitnya. Siapkan 500 gram tepung terigu, 4 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok makan garam, dan setengah sachet Royco ya teman-teman. Untuk Royco-nya kalau nggak mau boleh di skip juga. Tambahkan air sebanyak 1200 ml dan ini kita masukkan bertahap sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan separuh dulu airnya. Kalau udah halus seperti ini teksturnya, aku mau tambahkan dulu 2 butir telur ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan sisa airnya. Untuk total air 1200 ml ya teman-teman. Nah, aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kita tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya, biar adonannya ini halus, bisa kita saring ya teman-teman. Jadi ini menurut aku wajib banget untuk kulitnya ini disaring biar nanti kulitnya itu mulus. Ini siap digunakan ya. Selanjutnya panaskan teflon, olesi sedikit minyak menggunakan tisu seperti ini, kita elap-elap aja. Selanjutnya masukkan 1 sendok sayur adonan. Nah, ini kita dadar seperti ini, biarkan sampai kulitnya ini mengering dan lepas sendiri seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasil kulitnya. Ini sangat lentur, nggak mudah sobek ya teman-teman. Walaupun diremas ini juga nggak sobek. Selanjutnya tinggal kita bentuk aja risolnya. Masukkan 1 sendok makan isian risol. Kemudian kita lipat
seperti biasanya kalau kita mau membuat risol, seperti amplop ya teman-teman. Nah, kita gulung seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tuh kulitnya beneran lembut dan lentur banget. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah aku buat semua risolnya. Selanjutnya tinggal kita baluri. Udah aku siapkan untuk tepung pencelupnya. Ini aku pakai secukupnya tepung terigu yang aku larutkan dengan air. Selanjutnya kita masukkan risolnya, kemudian kita tiriskan pakai garpu seperti ini dan masukkan ke dalam tepung panir. Untuk tepung panirnya ini udah aku blender sedikit ya teman-teman, biar nggak terlalu kasar. Oke, kita baluri sampai semuanya tertutupi dengan tepung panir seperti ini. Dan lakukan sampai semua risolnya selesai dibaluri menggunakan tepung ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, jadinya 40 pieces ya, banyak banget. Dan ini juga nggak ada yang pecah. Selanjutnya ini mau aku kemas, sebagian mau aku jadiin stok frozen, jadi aku kemas di mika plastik seperti ini. Untuk mikanya ukuran 3X ya. Nah, ini muatnya 4 ya teman-teman. Tinggal kita strapless aja di bagian pinggirnya seperti ini. Disimpan di freezer, ini bisa awet sampai 1 bulanan ya. Nah, bisa kita beri label stiker thank you biar lebih cantik. Tuh, hasilnya cakep dan rapi ya teman-teman. Bisa banget nih dijual dalam bentuk frozen. Untuk sisanya ini mau aku goreng ya teman-teman. Nah, langsung aja sekarang kita goreng risolnya. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian ini kita goreng cukup sekali balik aja ya, jangan dibolak-balik. Jika kedua sisinya udah kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, risol isi sayur kentang wortelnya udah jadi. Hasilnya beneran cakep banget, gak ada yang pecah sama sekali. Langsung aja aku mau cobain ya risolnya. Isiannya juga cukup banyak ya teman-teman. Tuh, kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini beneran enak banget ya teman-teman. Walaupun tanpa ayam, tapi ini beneran rasanya gurih. Recommended ya buat dicobain. Selanjutnya untuk resep yang kedua, ini aku buat risol isi makaroni sosis keju ya teman-teman. Ini juga nggak kalah enak. Cara buatnya juga gampang, cocok juga kalau mau jadiin ide jualan, dijual frozen juga bisa ya teman-teman. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, di sini aku mau buat kulitnya dulu ya teman-teman. Untuk bahannya ini 250 gram tepung terigu dan aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka serta setengah sendok teh garam. Lalu ini kita campur rata dulu. Selanjutnya tambahkan air 600 ml. Ini kita masukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai tercampur, ini bisa kita masukkan kembali sisa airnya ya teman-teman. Selanjutnya kalau udah halus dan tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian ini kita aduk kembali sampai telurnya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan ya. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk kembali sampai minyaknya tercampur ke dalam adonan. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya adonannya ini mau aku saring ya teman-teman. Ini wajib banget biar kulit risolnya itu mulus, halus ya, serta tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini
adonan kulit risolnya udah siap buat dipakai ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau buat kulit risolnya. Aku pakai teflon diameter 22 cm. Untuk yang pertama tadi aku lap dulu menggunakan tisu yang aku udah beri sedikit minyak goreng ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok sayur adonan kulit risol. Kemudian tunggu sampai bagian kulit pinggirannya itu mengering dan mengelupas. Lalu lanjut dadar kulit risolnya sampai selesai. Nah, ini kulit risol yang udah aku buat, ini beneran lembut, lentur ya teman-teman, nggak mudah sobek. Tuh, aku remas-remas juga ini nggak sobek ya teman-teman, beneran lembut dan lentur banget. Selanjutnya aku mau buat untuk isiannya dulu ya teman-teman. Ini aku pakai 2 sendok makan margarin, tumis sampai mencair, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kecil, dan juga setengah buah bawang bombay yang juga udah dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Ini kita tumis sampai bawangnya ini harum dan juga layu. Jika sudah, bisa kita tambahkan sosis. Di sini aku pakai 3 buah sosis yang udah aku potong-potong kecil seperti ini. Selanjutnya ini kita tumis sampai sosisnya setengah matang. Jika sosisnya udah setengah matang, ini bisa kita tambahkan wortel ya teman-teman. Di sini aku pakai 1 buah wortel yang aku potong dadu. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai wortelnya ini empuk. Nah, ini airnya udah menyusut ya teman-teman, wortelnya juga udah empuk. Selanjutnya tambahkan 100 gram makaroni yang sudah direbus setengah matang seperti ini. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml susu cair. Tambahkan seasoning, di sini aku pakai setengah sendok teh garam, setengah sachet Royco, dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Dan ini juga aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini kita aduk dan masak sampai susunya ini mendidih ya teman-teman. Tambahkan 50 gram parutan keju, kemudian aduk. Untuk yang terakhir ini aku tambahkan juga dengan secukupnya potongan daun bawang. Dan kita masukkan larutan tepung terigu. Ini aku pakai 1 sendok makan tepung terigu yang ditambah dengan air secukupnya. Kemudian aduk cepat, masak sampai matang ya teman-teman. Untuk tepung terigunya ini boleh di skip kalau nggak suka isiannya ini kental ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita pakai untuk isian risol ya teman-teman. Langsung aja kita buat risolnya. Kita ambil 1 lembar kulit risol, kemudian masukkan isiannya. Di sini aku pakai 1 sendok makan penuh. Untuk cara melipatnya ini sama aja seperti pembuat risol pada umumnya ya teman-teman, dilipat seperti ini. Nah, ini kulitnya benar-benar lentur ya, nggak mudah sobek. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai semua risolnya selesai dibuat ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semua aku buat risolnya, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita balurin aja menggunakan tepung roti. Untuk bahan baluran cairnya di sini aku sisakan sedikit adonan kulit risol untuk bahan celupan ya teman-teman. Atau bisa juga kalau kalian mau pakai larutan tepung terigu. Nah, ini kita celupkan lalu kita gulingkan ke tepung roti seperti ini. Untuk tepung roti atau tepung panirnya ini aku blender sedikit ya teman-teman, jadi teksturnya itu enggak terlalu kasar. Tuh, jadinya cakep banget ya. Nah, lakukan sampai semuanya selesai.
Nah, ini risolnya udah selesai aku buat semua. Selanjutnya ini mau aku goreng sebagian dan sebagiannya lagi mau aku simpan di dalam freezer ya teman-teman. Sebelumnya udah aku panaskan minyak secukupnya. Langsung aja kita goreng risolnya. Goreng risol dengan api sedang dan minyak yang agak banyak ya teman-teman. Untuk menggoreng risol ini cukup 1 kali balik aja biar menghindari risol sobek atau bocor ya teman-teman. Kalau terlalu banyak dibolak-balik, kalau bagian bawahnya udah kecoklatan bisa dibalik seperti ini, lalu goreng sampai bagian sisi satunya juga berwarna kecoklatan. Nah, kalau udah mateng, udah berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan, bisa banget langsung kita tiriskan. Ditiriskannya dengan cara berdirikan seperti ini ya teman-teman, biar minyaknya ini turun. Tuh, hasilnya mulus ya, cakep banget. Nah, ini dia teman-teman, risol makaroni kejunya udah jadi. Tampilannya beneran cakep banget dan menggoda banget ya teman-teman. Langsung aja sekarang kita cobain risolnya. Tuh, isiannya itu full banget, banyak ya. Dan ini gak ada yang pecah atau bocor juga risolnya. Kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini beneran rasanya enak banget teman-teman. Isian makaroninya ini enak banget ya teman-teman, creamy dan juga ada sensasi kejunya juga karena tadi kita juga pakai keju. Enak banget teman-teman. Nah, untuk sisa dari risol yang belum aku goreng ini mau aku simpan di freezer ya teman-teman. Tinggal kita letakkan di box seperti ini lalu simpan di freezer. Ini bisa tahan sampai sebulan lebih ya. Jadi ini cocok banget buat stok cemilan frozen di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.